Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini yang cukup menarik sekali bahwa tokoh lintas agama deklarasi dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Wow, ini para cebong kejang-kejang mendengar hal seperti ini begitu kan. Dan bahkan ini tokoh agama begitu kan. Lintas agama mendeklarasikan Anies Baswedan. Ini sangat luar biasa sekali magnetnya Anies Baswedan begitu. Dan bahkan di Twitter sangat ramai sekali seperti ini. Ini di Twitter ini sangat ramai sekali ya. Tokoh lintas agama deklarasi dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024 ini. Mudah-mudahan makin banyak yang sadar kalau Indonesia ini butuh perubahan on the track ini. Jangan gitu dong Min, cebong kelojotan gak bisa nerima ini. Terasa pahit bagi cebong berita macam ini Min. Siapa yang milih itu tokoh, ada mekanismenya atau gimana ini? Anies Baswedan sudah menjadi rakyat sekarang, makanya jangan coba-coba menghalangi dan mengorbankan milik rakyat. Rakyat akan berjuang mempertahankan milik sampai titik darah terakhir. Ini sangat luar biasa dan cerdas-cerdas yang berkomentar di sini begitu, kecuali para cebong yang terlalu benci terhadap Anies Baswedan. Ini Tempo Media ngetot, dibayar berapa lu ini sudah mulai menyerang begitu kan. Kok Tempo terkesan mendukung salah satu pihak ya, bukan di posisi netral. Ini adem lanjut. Takkan lama lagi akan muncul deklarasi tandingan sejenis. Yang penting bagaimana supaya Anies tersiok-siok. Bisa jadi seperti itu. Saatnya untuk memulai menghentikan perpecahan. Stop buzzer, hentikan narasi katrun dan cebong. Mari kita pilih yang bisa membuat perdamaian. Lah si Anies sadar yang mencetus perpecahan. Fakta bapak politik identitas dan intoleran. Ini tidak membaca fakta. Yang pertama melakukan politik identitas itu adalah Ahok yang menggunakan surah Al-Maidah 51 begitu kan. Ini kan seakan-akan karena Anies menang di faktanya memenangkan politik identitas, padahal tidak begitu kan. Ini adem ayam bersatu. Kalau ada yang bilang politik identitas, mohon matanya melek dibuka lebar-lebar, baca berita saat beliau memimpin Jakarta. Tempat ibadah, patung, kegiatan keagamaan bebas, ada yang pakai jis juga. Ya memang tidak membaca data dan berita begitu kan. Inilah yang kemudian menjadi gorengan para cebong-cebong di luar sana karena ketidakmampuan bernarasi begitu. Alhamdulillah Anies Baswedan adalah anugerah terbaik untuk memimpin Indonesia. Sipil, cerdas, muslim, taat, humble, sederhana, komunitator, ulung, orator, fasih bahasa Inggris, paham ekonomi, paham pendidikan, paham perkotaan, mudah segera energik. Ini sangat luar biasa sekali begitu kan dukungannya. Dan bahkan dalam berita lain ini, tokoh pendidikan di lintas agama deklarasi dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Wow, Anies for Presiden, banyak sekali. Kalau Anies mau menang telak, pilih orang yang baru ditendang banteng, jadi wakil atau jalan ke USA, ke Amerika, lihat kampus, usahakan wawancara dengan Mala, Tim dan Neswick. Ini banyak sekali. Nggak perlu kayak gitu, asal jurdil Pak Anies menang, berani jurdil. Jangan diposting Prof, kalau kebaca ebong bisa kejang-kejang, kasihan. Pasti cebong bilang ini politik identitas. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan. Dan bahkan Anies disambut di mana-mana. Inilah yang menjadi magnet luar biasa Anies Baswedan begitu. Dan semoga 3 klub besar itu benar-benar konsisten dan solid dalam satu grup dan diharapkan dapat menjadi magnet buat klub lain untuk pertandingan selesai. Bisa jadi seperti itu. Ini banyak sekali ini hoak buzzer Anies faktanya. Ini banyak sekali yang ketika mendukung Anies Baswedan dianggap para buzzer begitu. Inilah lucunya para cebong dan buzzer bayaran begitu kan. Dan bahkan di beritanya seperti ini. Ini beritanya, tokoh agama deklarasi dukungan Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Mari kita baca dari koran Tempo. Para tokoh pendidikan dan tokoh lintas agama yang tergabung dalam Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan Laskar Aman mendeklarasikan dukungan untuk Anies Rashid Baswedan maju sebagai calon presiden 2024. Deklarasi dukungan untuk mantan gubernur DKI Jakarta itu digelar di Sofyan Hotel Supomo Jakarta hari ini. Wow, sangat luar biasa sekali begitu kan. Dan bahkan relawan Laskar Aman ini merupakan organik dan bukan bayaran. Dukungan kepada Anies Baswedan sebagai bentuk kecintaan pada Ibu Pertiwi, ujar juru bicara Laskar Aman Indra Karismiaji dalam keterangannya. Ini sangat luar biasa sekali kalau kita baca beritanya begitu.
Dan bahkan Indra menjelaskan Laskar Aman terbentuk karena menilai Anies Baswedan merupakan sosok yang menjadi presiden untuk semua agama, semua warga Indonesia. Hal ini terbukti selama 5 tahun Anies menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indra mengatakan hadirnya relawan Laskar Aman ingin menjadikan Indonesia sebagai negara aman dan berbasis dari isu negara khilafah, upaya Islamisasi ataupun Kristenisasi yang selalu digulirkan dan menyebabkan kelompok tertentu mendapat perlakuan yang berbeda dan terintimidasi. Dan bahkan pada dasarnya kami sudah muak dengan narasi perpecahan, dengan politik, dengan jargon aku Pancasila dan kamu khilafah. Padahal mereka ini saudara-saudara kita juga. Sementara mereka mempunyai pandangan berbeda, mungkin enggak seperti yang digembor-gemborkan katanya. Dan bahkan lebih lanjut, Indra mengatakan tuduhan bahwa Anies berhubungan dengan kelompok intoleran tidak terbukti selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indra menambahkan ketuduhan yang selama ini menyebutkan Jakarta akan menjadi provinsi syariah atau pengusung negara khilafah tidak terbukti sama sekali. Wow, sangat luar biasa sekali ya. Ini sudah ada yang mendeklarasikan Anies Baswedan di lintas agama begitu. Indra menuturkan selama Jakarta dipimpin oleh Anies Baswedan, izin pendirian rumah ibadat yang sulit didapat dan telah menunggu puluhan tahun dikeluarkan. Selain memberikan izin mendirikan bangunan IMB, pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada masa kepemimpinan Anies Baswedan menyalurkan bantuan sosial melalui dana hibah bantuan operasional tempat ibadah BOTI atau untuk semua agama. Jadi apa yang ditakutkan kita terjadi. Tingkat kohesivitas alias tidak ada polarisasi sangat tinggi. Dan bahkan dia mengatakan ini kajian dan Nanyang Technical University Singapura loh, bukan abal-abal. Dan pembangunan rumah ibadah supaya selama ini kesulitan mendapatkan IMB-nya, tetapi selama Anies menjabat sebagai gubernur justru kata Indra belum dapatkan tiket 2024. Meski sudah diusung oleh Partai Nasdem sebagai calon presiden 2024, Anies Baswedan belum mendapatkan tiket untuk berlaga di Pilpres 2024 sebab Nasdem sampai saat ini belum mendapatkan koalisi hingga presidensial threshold belum dapat dipenuhi. Adapun Partai Demokrat dan PKS disebutkan akan berkoalisi dengan Partai Nasdem, sampai hari ini belum melakukan deklarasi bersama. Meski begitu, tim kecil terdiri dari pengurus Partai Nasdem, Demokrasi dan PKS sudah beberapa kali mengadakan pertemuannya. Jadi artinya begini, mungkin itu apa yang disampaikan Willy kemarin bahwa pertemuan itu adalah pertemuan tim kecil. Kalau jelas Anies Baswedan pasti punya tiket, pasti dideklarasikan. Tapi yang menjadi kendala yaitu adalah wakilnya ya. Wakilnya siapa? Tapi ini masih dalam tahap survei dan menyurvei apa yang sebenarnya terjadi begitu kan. Tetapi ini sudah fix, Partai Nasdem, PKS dan Demokrat insya Allah akan mengusung Anies Baswedan untuk menyadu Pilpres 2024. Walaupun ada muncul spekulasi bahwa Demokrat akan bergabung dengan KIB dan sebagainya, itu menurut saya pribadi hal-hal yang keliru dan bahkan tidak apa-apa, ini bagian dari demokrasi juga. Tetapi menurut saya pribadi malah kalau Demokrat ke sana malah semakin tambah memperburuk begitu kepada konstituennya begitu. Dan bahkan ini tokoh pendidikan lintas agama deklarasi dukung Anies Baswedan untuk Pilpres 2024. Ini sangat luar biasa catatan dari Ali Syarif ini. Laskar Angkatan Muda Anies Baswedan Aman yang terdiri dari para tokoh pendidikan dan agama mendeklarasikan dukungan kepada Anies Baswedan. Ini kalau dibaca para cebong dan basar pasti ketakutan ini kan. Karena apa? Karena sudah mendeklarasikan Laskar Aman dari beberapa agama di situ kan bergabung untuk mendukung Anies Baswedan begitu. Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita begitu. Tetapi muncul spekulasi dalam hal ini, ada yang berkaitan dengan kelompok intoleran dan sebagainya, banyak yang mengatakan seperti itu begitu. Tapi menurut saya pribadi tidak ada seperti itu begitu. Dan bahkan ini lebih lanjut, Indra mengatakan tuduhan bahwa Anies terhubung dengan kelompok intoleran tidak terbukti selama 5 tahun menjabat Gubernur DKI Jakarta. Indra menjabarkan tuduhan yang selama ini menyebut Jakarta akan menjadi provinsi syariah atau pengusung negara khilafah tidak terbukti. Kasihan sekali ya kalau tidak terbukti begitu kan. Jadi kesimpulan saya hanya satu, bahwa Anies Baswedan magnetnya luar biasa begitu kan, tidak hanya lintas agama.